Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Azhara. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan jurusan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pada teman-teman tentang pembelajaran fonologi mengenai huruf diftong. Saya akan menyampaikan 5 tentang huruf diftong. Yang pertama ada pengertian huruf diftong, yang kedua ada perbedaan diftong dengan vokal tunggal dan gabungan vokal, yang ketiga ada ciri-ciri diftong, keempat ada penulisan diftong, dan yang terakhir kelima ada manfaat diftong. Simak video ini baik-baik ya, let's go. Oke, pengertian huruf diftong. Apa sih huruf diftong itu? Jadi teman-teman, huruf diftong adalah huruf yang terbentuk dari 2 vokal atau vokal rangkap dan mempunyai intonasi vokal yang khusus. Oke, lanjut, yang kedua ada perbedaan diftong dengan vokal tunggal dan gabungan vokal. Apa itu vokal tunggal? Vokal tunggal adalah bunyi vokal yang diucapkan tanpa perubahan. Contohnya ada A, I, U, E, O. Sedangkan gabungan vokal adalah 2 vokal yang diucapkan berurutan tanpa perubahan. Contohnya apa? Buah, meja, kacau. Sedangkan diftong itu sendiri teman-teman adalah 2 vokal yang diucapkan dalam satu suku kata dengan perubahan kualitas bunyi vokal pertama menuju vokal kedua. Contohnya apa? Ada main, ada diftong A dan I, main. Survei, ada diftong E dan I di akhir katanya. Ada juga amboy, O dan I, seperti itu diftong teman-teman. Lanjut, kita ke ciri-ciri diftong. Yang pertama, diucapkan dalam satu suku kata. Kedua, terdiri dari 2 vokal, bisa AI, UI, EI, seperti itu. Yang ketiga, ada perubahan kualitas bunyi vokal pertama menuju vokal kedua. Dan yang terakhir adalah tidak dapat disisipi konsonan di antara kedua vokal tersebut. Oke, kita lanjut ke penulisan diftong. Penulisan diftong dalam bahasa Indonesia mengikuti beberapa aturan. Yang pertama ada diftong AI dibaca I. Contohnya apa? Ada main, pandai, tupai. Yang kedua ada diftong EI dibaca E. Contohnya ada apa? Keinginan, keindahan. Lanjut, ada diftong OI dibaca OI. Contohnya apa? Amboy. Terus ada diftong AU dibaca AU. Contohnya apa? Ada kata mau, autodidak, harimau. Seperti itu teman-teman. Lanjut, ada diftong EU ditulis dengan EU tapi bacanya EU. Contohnya ada neutral. Terus lanjut ada diftong IU ditulis I dan U tapi dibaca IU. Contohnya piu, Q. Dan yang terakhir ada diftong UA dibaca UA. Contohnya ada gua, buaya, dan tua. Oke, yang kelima, yang terakhir adalah manfaat diftong. Apa itu manfaat diftong? Yang pertama, memperindah bunyi bahasa. Diftong membuat bahasa terdengar lebih merdu dan enak didengar. Yang kedua adalah memudahkan mengucapkan kata. Diftong membantu memperlancar pengucapan kata-kata tertentu. Contohnya kata main dengan diftong AI, lebih mudah diucapkan daripada kata main dengan vokal tunggal A. Yang ketiga adalah memperkaya kosakata bahasa. Diftong memungkinkan terbentuknya kata-kata baru dengan makna yang berbeda. Dan yang terakhir, kelima, menambah variasi bunyi bahasa. Diftong memperbanyak variasi bunyi dalam bahasa Indonesia sehingga bahasa menjadi lebih dinamis dan ekspresif. Nah, terus ada juga manfaat diftong dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, membantu anak-anak memahami konsep vokal dan suku kata. Kedua, meningkatkan kemampuan anak-anak dalam mengucapkan kata-kata dengan benar. Ketiga, memperkaya kosakata bahasa anak-anak. Dan yang terakhir adalah membuat pembelajaran bahasa lebih menarik dan menyenangkan tentunya. Oke, sekian dari saya tentang pembelajaran fonologi mengenai huruf diftong. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Elsa Azhara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.